إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Manusia berkah. Berkah secara bahasa dari kata al-buruk, yang artinya menetap. Sumur, bahasa Arabnya birkah, karena ada air menetap di dalamnya. Kemudian kata ini digunakan untuk menyebut sesuatu yang memiliki banyak kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Al-Quran sebagai kitab yang diberkahi. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran Surat Shad ayat 29. Karena dalam Al-Quran menetap banyak kebaikan dari Allah. Menjadi manusia berkah berarti manusia yang memiliki banyak kebaikan. Kebaikan dalam bentuk banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Dan itulah prestasi manusia yang sejatinya. Menjadi hamba Allah yang banyak memberikan manfaat bagi yang lain. Dalam Al-Quran, Allah menyebut Nabi Isa sebagai manusia yang diberkahi. Allah berfirman menceritakan perkataan Nabi Isa sewaktu masih bayi, yang artinya, dan Allah menjadikanku banyak keberkahan dimanapun aku berada. Quran Surat Maryam ayat 31. Beliau disebut orang yang berkah, karena beliau membawa wahyu yang merupakan kebaikan untuk semua hamba. Menjadi manusia berkah juga merupakan cita-cita orang tua kita semua. Hampir setiap bayi yang diakikohi, orang tua selalu menggantungkan harapan, semoga menjadi anak yang bermanfaat bagi orang tua, masyarakat, nusa bangsa, dan agama. Mereka berharap agar kita menjadi manusia penebar manfaat. Manfaat tidak hanya untuk orang tua, tapi untuk lingkungannya. Ada seorang penulis yang mendoakan para pembaca karyanya agar menjadi manusia yang berkah di mana-mana. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. Dalam kitabnya Qawaidul Arba', beliau mengatakan, aku memohon kepada Allah yang mulia, Rabb pemilik arsy yang agung, agar dia membimbing Anda di dunia dan akhirat, dan agar dia menjadikan Anda orang yang penuh berkah dimanapun Anda berada. Potensi dan keberkahan. Kita tidak diminta untuk memberikan semua bentuk kebaikan kepada orang lain. Karena itu mustahil bisa kita lakukan. Mengingat kita tidak memiliki semua potensi yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena itulah, Islam mengarahkan kepada kita untuk memberikan manfaat bagi orang lain sesuai potensi yang kita miliki. Dan bagian dari keadilan Allah, Dia membagi amal bagi para hambanya sesuai potensinya. Nabi SAW bersabda, yang artinya, beramallah, karena setiap jiwa itu dimudahkan sesuai tujuan penciptaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semua manusia diarahkan untuk beramal sesuai dengan ujung hidupnya. Orang yang mendapat kebahagiaan di ujung hidupnya akan dimudahkan untuk melakukan amal yang mengantarkan kepada kebahagiaan, dan sebaliknya. Imam Malik pernah mendapatkan sepucuk surat dari kawannya, Abdullah Al-Umari, orang yang sangat rajin beribadah. Dalam surat itu, kawannya mengajak Imam Malik agar jangan berlebihan duduk mengajar hadis di Madinah, tapi hendaknya menyendiri dalam rangka banyak beribadah. Kemudian Imam Malik memberikan jawaban dengan pernyataan yang cukup menekan. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membagi amal untuk para hambanya, sebagaimana Allah membagi rizki. Ada banyak orang yang dimudahkan untuk melakukan amal sholat, namun dia tidak dimudahkan untuk puasa. Ada juga yang dimudahkan dalam bersedekah, namun tidak dimudahkan untuk amal puasa. Ada yang dimudahkan untuk jihad, namun tidak dimudahkan untuk sholat. Dan menyebarkan ilmu serta mengajarkannya, termasuk amal kebaikan yang paling afdol. Lalu beliau melanjutkan, dan saya telah ridho dengan kemudahan amal yang diberikan oleh Allah kepadaku. Dan aku tidak menganggap bahwa amal yang saat ini saya tekuni lebih rendah tingkatnya dibandingkan amal yang sedang kamu jalani, yaitu berjihad. Dan saya berharap masing-masing kita berada dalam kebaikan. Dan wajib bagi kita untuk ridho dengan pembagian amal yang telah ditetapkan oleh Allah. Wassalam. Kita tidak diminta agar semuanya menjadi da'i, atau menjadi orang kaya yang dermawan, atau menjadi pejabat yang bisa memberi banyak kemudahan bagi lingkungan. Namun masing-masing diminta untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai hamba Allah, dan berusaha memberikan manfaat sesuai potensi yang dimiliki. Mereka yang memiliki jabatan bisa memberikan manfaat bagi umat Islam dengan jabatannya. Mereka yang diberi kelebihan harta bisa memberikan manfaat dengan kelebihan hartanya, sebagaimana mereka yang diberi pemahaman ilmu bisa memberikan manfaat dengan ilmunya. Sayangnya,
Banyak orang yang berkorban hanya untuk mengembangkan potensi yang manfaatnya tidak berlaku bagi orang lain. Berkorban untuk merawat kecantikan, berkorban untuk semakin tampan dan menawan. Berjuang untuk menjadi hamba Allah yang six-pack. Padahal itu semua manfaatnya hanya untuk pribadinya, tidak berlaku untuk orang lain. Paling-paling yang mendapat manfaatnya hanya pasangan hidupnya, suaminya, atau istrinya. Itu pun bisa jadi tidak berarti jika tidak diiringi akhlak yang baik. Lelaki siapapun tidak akan bahagia jika harus berdampingan dengan istri yang suka melawan dan tidak bisa menjaga lisannya, meskipun dia cantik mandraguna. Sebagaimana wanita manapun tidak akan bisa tenang hidupnya jika suaminya sombong, kasar, atau suka main tangan meskipun dia tampan KW6. Ada juga yang memperjuangkan hobi. Dia bisa menghabiskan ratusan juta hanya untuk hobi, padahal manfaatnya hanya untuk kepuasan dia semata. Hiasi dengan ilmu agama. Ternyata semangat memberi manfaat itu keluar ketika manusia paham agama. Islam menghargai semua kelebihan manusia, namun kelebihan itu baru ternilai ketika pemiliknya paham syariat dan ilmu agama. Karena hanya dengan modal pemahaman aturan agama, manusia bisa mengendalikan segala kelebihannya dengan benar, sehingga manfaatnya lebih luas. Standar inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, manusia adalah barang tambang, manusia terbaik di zaman jahiliyah, dia juga yang terbaik setelah masuk Islam apabila dia paham agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang tambang beraneka ragam tingkatnya. Di sana ada emas, perak, nikel, besi, bahkan kerikil dan pasir. Masing-masing memiliki nilai yang jauh berbeda sesuai kelebihannya. Rasulullah SAW memisalkan manusia sebagaimana layaknya barang tambang. Masing-masing memiliki nilai yang berbeda sesuai tingkat kelebihannya. Namun semua itu baru memiliki arti ketika dia paham agama. Mengapa tidak belajar agama? Saya tidak tahu mana ungkapan yang lebih tepat. Ngaji sambil bekerja atau bekerja sambil ngaji. Bagi kita yang tidak berkepentingan dengan masalah bahasa, bolak-balik semacam ini bukan masalah penting. Apapun itu, kita berharap bisa seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah di atas. Anda yang saat ini sedang bekerja, memiliki setahap keunggulan lebih maju dibandingkan mereka yang pengangguran. Anda yang memiliki penghasilan, berpeluang untuk bisa sukses meskipun tingkatannya berbeda. Anda tentu berharap semua keunggulan yang Anda miliki lebih berarti. Sejak bangun pagi hingga tidur lagi, dari Senin hingga Ahad, Anda akan memiliki sejuta kegiatan. Namun Anda tidak boleh membiarkan diri Anda larut dengan kesibukan mencari dunia. Dengan adanya banyak kesibukan, menuntut Anda untuk cerdas dalam menentukan prioritas. Nasihat pertama, hati-hati dalam memilih komunitas. Sebagian besar manusia rusak karena salah memilih komunitas. Sebaliknya, banyak orang yang menjadi soleh juga karena komunitas. Selanjutnya, manfaatkan bagian usia Anda untuk belajar ilmu agama, untuk memahami Islam, belajar Al-Quran, hadis, sekaligus memahami maknanya dengan benar. Jika Anda bisa mengatur waktu dengan tepat, kajian Islam sama sekali tidak akan mengganggu aktivitas dan kesibukan Anda. Di saat itulah, Anda bisa berharap untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Ingatlah pesan dalam sebuah hadis, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Selamat menjadi manusia berkah. Allahu a'lam.